Salam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di channel saya, Pendeta Pelimin Ginting. Nah, hari ini yang saya sampaikan, bagikan firman Tuhan, yaitu tentang keluarga Kristen yang seturut dengan firman Tuhan. Nah, karena kenyataan sekarang ini, ya, banyak anak-anak yang akhirnya terhilang, anak-anak yang tidak lagi menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya, tidak memuliakan Tuhan. Kita melihat banyak keluarga-keluarga Kristen, anak-anaknya ya, nomor satu pendidikan begitu ya. Pokoknya anak itu berhasil dalam pendidikan, itu yang terutama. Nah, padahal bukan seperti itu maksud Tuhan. Di dalam Ulangan 6 ayat 12 dikatakan bahwa seumur hidupmu ya, seumur hidupmu ya, supaya kita dan anak cucu kita, seumur hidup kita, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Nah, jadi ini rahasia sebenarnya. Gak ada manusia yang tidak ingin, orang tua yang tidak ingin lanjut umur. Nah, karena apa? Di saat anak itu meninggalkan Tuhan, tidak lagi hidup dalam jalan Tuhan, dia bisa saja akhirnya nanti melakukan hal yang tidak baik. Nah, itu kan akan menyusahkan orang tua. Nah, kalau sudah orang tua susah, Bapak Ibu, berbanyak masalah karena anaknya, maka akhirnya timbul penyakit, timbul masalah. Padahal Tuhan mau supaya lanjut usia, panjang umur. Nah, makanya bagaimana supaya kita orang-orang keluarga Kristen bisa, kita orang tua panjang umur lanjut usia, yaitu supaya anak-anak kita bawa seumur hidupnya, dia dan kita seumur hidupnya takut akan Tuhan. Nah, ini perintah Tuhan yang gak bisa ditawar-tawar. Maka kita percaya di saat semua keluarga kita, anak cucu kita semua takut akan Tuhan, maka di sana kita bisa hidup berbahagia. Suami istri dan anak-anak bisa berbahagia, maka panjang umur kita. Amin. Nah, sehingga ketika anak itu dibawa takut akan Tuhan, maka dia mengerti bagaimana dia sebagai seorang anak. Kita juga orang tua yang kita takut akan Tuhan, kita juga tahu bagaimana kewajiban kita kepada anak-anak kita ya. Kenyataan seringkali ada orang tua begitu ya, sudah pun anaknya berkeluarga, akhirnya cekcok, tidak sepaham. Karena apa? Ya, si orang tua maunya A, si anak maunya B. Jadi bentrok seperti itu. Padahal kalau semua takut akan Tuhan, Bapak Ibu, orang tua bagaimana dia sebagai orang tua tahu dia apa kewajibannya. Si anak pun tahu dia apa kewajibannya. Nah, puji Tuhan, maka mari semua keluarga-keluarga Kristen ya, ini hal yang penting. Dan ini biar supaya menjadi prioritas kita pertama, bahwa kita bawa semua anak-anak kita, bahkan sampai cucu kita, untuk hidup takut akan Tuhan ya. Bukan kuliah, sekolah, pekerjaan nomor satu, bukan. Tapi takut akan Tuhan. Dan pasti nanti Tuhan akan memberkati. Dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2 berkata, bagi kita, bagi setiap orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka akan perintah Tuhan, maka anak cucunya perkasa di bumi. Tidak ada kita orang tua yang tidak ingin anak kita itu menjadi orang yang hebat, menjadi perkasa. Bahkan mestinya kalau kita orang tua yang berhasil, anak kita itu lebih berhasil lagi dari kita. Nah, itu tandanya kita orang tua berhasil kalau kita menjadikan anak-anak kita lebih berhasil dari kita. Amen. Maka kita orang tua nomor satu adalah takut akan Tuhan, sangat suka akan firman Tuhan, akan perintah Tuhan. Maka anak-anak kita akan perkasa di bumi, dan anak-anak itu juga dibawa takut akan Tuhan ya. Kalau dia sekolah, kalau dia bekerja, tetap takut akan Tuhan. Sangat disayangkan ya. Tadinya orang tua susah hidupnya, jadi dia datang kepada Tuhan, lalu dia betul-betul habis-habisan gitu taat kepada Tuhan.
Nah, lalu Tuhan memberkati sehingga anak-anak itu bisa kuliah, bisa sekolah. Tapi sayang, anak-anak itu kalau tidak dibawa takut akan Tuhan, terputus lagi nanti. Bagaimana kelak nasib anak-anaknya kalau sudah jauh dari Tuhan, ya pasti tidak lagi dibawa berkat Tuhan. Maka Bapak Ibu, mari ini menjadi keharusan, tidak ada istilah terlambat. Mungkin selama ini yang kita utamakan pendidikan anak kita, pekerjaannya nomor satu, kita tidak memikirkan hal rohani. Tapi mulai hari ini mari ya, entah anak kita masih bersama kita atau sudah berumah tangga, semua kita bawa takut akan Tuhan. Amin. Maka di dalam takut akan Tuhan, nah suami itu tahu apa kewajibannya. Suami itu mestinya adalah suami yang menjadi imam, ya, menjadi imam. Jadi dialah yang pertama yang menjadi tonggak untuk membawa keluarganya, istri dan anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Amin. Nah, lalu si suami juga dialah berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangganya, ya, baik untuk makan, minum, pendidikan, dalam pekerjaannya. Ya. Nah, ini yang tugas utama, sehingga suami-suami yang takut akan Tuhan tahu dia, dan dia mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu. Ya, istrimu itu adalah teman pewarismu. Ya. Kalau engkau tidak mengasihi istrimu, doamu pun terhalang nanti. Amin. Jadi suami-suami mengasihi istri seperti mengasihi dirinya. Nah, lalu si istri juga hormat, tunduk, taat kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Semua ada dalam firman Tuhan. Sehingga istri juga betul-betul hormat, tunduk, mengasihi suaminya. Maka digenapilah firman Tuhan di kitab Amsal, ya. Bukan kemolekan nomor satu Bapak Ibu, saudara-saudariku, bukan. Tapi istri yang takut akan Tuhan. Amin. Istri yang cakap, istri yang takut akan Tuhan. Dia dipercaya oleh suaminya, mengasihi suaminya. Dan anak-anaknya semua menyebut berbahagia. Amin. Jadi biarlah semua kita keluarga-keluarga Kristen berubah cara berpikir kita. Jangan diutamakan hanya sekolah, kuliah, pekerjaan. Amin. Nanti anak itu terhilang. Waktu dia terhilang, ya kita juga menderita melihat anak kita terhilang. Tapi anak-anak dibawa betul-betul untuk taat kepada Tuhan. Itu sebabnya semuanya harus tertanam di bait Allah. Suami istri melayani, anak juga kalau bisa dari kecil, dari masih kecil dia sudah ditanam di bait Allah. Ya, sekolah minggu, remaja, semua, sehingga dia akan terhindar dari pergaulan jahat, ya, pergaulan bebas, dan supaya digenapi di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dan 6 dikatakan begini, kata Paulus kepada Timotius, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman siapa? Ya, imannya Timotius sebagai waktu itu anak muda, punya iman yang tulus ikhlas. Karena apa? Imannya itu pertama ada hidup di dalam iman neneknya Lois, dan juga di dalam ibunya Eunike. Jadi Timotius itu punya nenek sudah takut akan Tuhan, tulus ikhlas mengasihi Tuhan. Ibunya pun, maka lahirlah Timotius ini anak yang takut akan Tuhan. Amin. Inilah kerinduan Tuhan bagi kita keluarga-keluarga Kristen, supaya kita seumur hidup kita, keluarga kita, anak cucu kita, semuanya, menantu kita, semua kita bawa untuk takut akan Tuhan. Maka digenapi Ulangan 6 ayat 12 ini, maka kita akan panjang umur diberikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saya mau berdoa kepada Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu. Engkau menghendaki keluarga-keluarga Kristen yang berbahagia, yang takut akan Tuhan, sehingga panjang umur lanjut usia boleh terjadi bagi kami Tuhan, orang tua, begitu juga anak-anak kami semuanya. Bahkan Engkau berjanji bahwa bagi kami orang tua yang takut akan Tuhan, yang sangat suka akan firman-Mu, maka akan perintah-Mu, maka keturunan kami perkasa di bumi. Supaya dengan anak kami Tuhan, keturunan kami perkasa di bumi, kami berpotensi untuk, keturunan kami berpotensi untuk menjadi saksi-Mu, memuliakan Engkau di bumi ini. Berkati semua Bapak Ibu ya Tuhan yang sudah mendengar video ini, dan juga berkati anak-anak muda yang mendengar juga, supaya mereka dari sejak muda mereka takut akan Tuhan. Diberkatilah keluarga Kristen
yang takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.